Oh baik, selamat siang teman-teman semua. Perkenalkan nama saya Antus Martio. Jadi di video kali ini saya akan menjelaskan materi mengenai epidemiologi kecelakaan lalu lintas. Ada beberapa subtopik yang akan saya bahas pada materi kali ini. Yang pertama yaitu definisi kecelakaan lalu lintas. Yang kedua, klasifikasi kecelakaan lalu lintas atau pengelompokan. Yang ketiga yaitu faktor risiko kecelakaan lalu lintas. Dan yang keempat yaitu pencegahan kecelakaan lalu lintas. Definisi kecelakaan lalu lintas. Kecelakaan lalu lintas adalah suatu peristiwa di jalan yang tidak diduga dan tidak disengaja melibatkan kendaraan dengan atau tanpa pengguna jalan lain yang mengakibatkan korban manusia dan atau kerugian harta benda. Ini terdapat pada pasal 1 angka 24 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Klasifikasi kecelakaan lalu lintas menurut tingkat keparahan korban. Nah, yang pertama yaitu klasifikasi berat atau fatality accident. Apabila terdapat korban yang mati atau meskipun hanya satu orang dengan atau korban luka-luka berat atau ringan. Yang kedua, klasifikasi sedang. Apabila tidak terdapat korban yang mati namun dijumpai sekurang-kurangnya satu orang yang mengalami luka berat. Yang ketiga, klasifikasi ringan. Apabila terdapat korban mati dan luka-luka berat. Apabila tidak terdapat korban mati dan luka-luka berat dan hanya dijumpai korban yang luka-luka ringan saja. Yang keempat, yaitu klasifikasi lain-lain. Kecelakaan dengan kerugian material saja, yaitu apabila tidak ada manusia yang menjadi korban, hanya berupa kerugian material saja, baik berupa kerusakan kendaraan, jalan, jembatan, ataupun fasilitas lainnya. Berikutnya, klasifikasi kecelakaan lalu lintas menurut posisi kecelakaan. A. Tabrakan secara menyudut atau angle. Merupakan tabrakan antara kendaraan yang berjalan pada arah yang berbeda, tetapi juga arah yang berlawanan. B. Menabrak bagian belakang atau rear end. Merupakan kendaraan yang menabrak bagian belakang kendaraan lain yang berjalan pada arah yang sama, biasanya di jalur yang sama pula. Nah, contohnya seperti mobil yang berada atau kendaraan yang berada di depan kita yang berhenti secara tiba-tiba. C. Menabrak bagian samping atau menyerempet atau side sweep. Merupakan kendaraan yang menabrak kendaraan lain dari bagian samping sambil berjalan pada arah yang sama atau berlawanan, biasanya pada jalur yang berbeda. D. Menabrak bagian depan atau head on. Merupakan tabrakan antara kendaraan yang berjalan pada arah yang berlawanan. E. Menabrak secara mundur atau backing. Yang terakhir yaitu kehilangan kontrol. Biasanya terjadi saat pengendara tersebut tidak fokus atau sedang bermain HP. Berikutnya klasifikasi kecelakaan lalu lintas menurut lokasi kecelakaan. A. Lokasi jalan lurus satu jalur, dua jalur maupun satu lajur searah atau berlawanan arah. B. Tikungan jalan. C. Persimpangan. Berikutnya klasifikasi kecelakaan lalu lintas menurut tabrakan yang terjadi. 1. Head-on collision atau tabrakan depan-depan. Jenis tabrakan di mana terjadi antara dua kendaraan yang berlawanan. Yang kedua, run off road collision atau tabrakan samping-samping. Jenis tabrakan ini terjadi hanya pada satu kendaraan yang keluar dari jalan menabrak sesuatu. Contohnya pembatas jalan atau trotoar. Yang ketiga, rear end collision atau tabrakan depan belakang. Jenis tabrakan ini terjadi dari dua atau lebih kendaraan di mana kendaraan menabrak kendaraan di depannya. Yang keempat, side collision, tabrakan depan samping. Jenis tabrakan ini terjadi antara dua kendaraan secara bersampingan dengan arah yang sama. Yang terakhir yaitu rollover atau terguling. Jenis tabrakan ini terjadi di mana kendaraan tersebut terjungkir balik. Biasanya terjadi pada kendaraan yang dengan profil yang lebih tinggi seperti truk. Nah, di sini merupakan ada beberapa contoh gambar kecelakaan tersebut. Ada depan dan kecelakaan sampai hingga terguling.
Berikutnya kita masuk pada faktor resiko kecelakaan lalu lintas. Yang pertama, faktor kesalahan manusia. Disebut juga human error, menjadi faktor utama penyebab kecelakaan lalu lintas. Nyatanya, 61% kecelakaan disebabkan oleh faktor ini. Ada beberapa faktor kesalahan dari pengemudi mobil, yaitu yang pertama mengantuk. A. Mengantuk, tidak fokus atau kelelahan. B. Belum fasih atau bahkan belum bisa menyetir. C. Kesalahan bereaksi saat menyetir, baik panik atau reaksi yang terlalu lamban. D. Menyetir di bawah pengaruh obat-obatan, narkotika, atau alkohol. E. Menyetir sambil melihat gawai, baik handphone atau tablet. Yang kedua, faktor kondisi jalan. Ada 4 kondisi jalan yang dapat menyebabkan kecelakaan lalu lintas. A. Kurangnya penerangan, terutama di malam hari. Kurangnya penerangan jalan membuat jarak pandang mengemudi menjadi lebih kecil. Alhasil, mereka hanya bisa mengandalkan lampu kendaraan yang berjarak sekitar 1,5 meter saja. Ini berarti pengemudi hanya bisa melaju dengan kecepatan 75 km per jam saja. Selain itu, kondisi gelap juga dapat membuat pengemudi menjadi lebih mengantuk. B. Jalanan yang berlubang, menjadi salah satu alasan pengemudi harus rem secara mendadak, yang kemudian bisa mengakibatkan kecelakaan lalu lintas. C. Tidak adanya rambu lalu lintas. Keberadaan rambu lalu lintas dapat membuat pengemudi lebih konsentrasi dan waspada ketika ada jalanan yang menurun, jalanan yang bergelombang maupun tikungan jalanan. D. Tikungan yang tajam, terutama untuk di jalan tol, di mana kendaraan melaju kencang. Tikungan tajam bisa menjadi salah satu penyebab kecelakaan lalu lintas. Ketiga, faktor alam. Kondisi alam juga dapat mempengaruhi keadaan lalu lintas. Salah satu kondisi alam yang paling berbahaya saat mengemudi adalah bila terjadi hujan deras, yang mengakibatkan jalanan lebih licin dan memperpendek jarak pandang pengemudi. Selain itu, faktor alam lainnya seperti adanya kabut, banjir, gempa bumi, atau bencana lainnya dapat menyebabkan kecelakaan. Nah, berikutnya yaitu pencegahan kecelakaan lalu lintas. Menurut pasal 226 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang lalu lintas. 1. Untuk mencegah kecelakaan lalu lintas dilaksanakan melalui A. Partisipasi para pemangku kepentingan, B. Pemberdayaan masyarakat, C. Penegakan hukum dan kemitraan global. 2. Penegakan kecelakaan lalu lintas sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dilakukan dengan pola penahapan yang meliputi program jangka pendek, jangka menengah, dan jangka panjang. 3. Penyusunan program pencegahan kecelakaan lalu lintas dilakukan oleh Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan di bawah koordinasi Kepolisian Negara Republik Indonesia. Nah, itu merupakan pencegahan menurut undang-undang. Ada juga pencegahan yang dilakukan oleh diri sendiri. Contohnya seperti mengikuti peraturan yang ada di jalan raya, memakai helm, dan tidak ugal-ugalan. Baiklah, sekian penyampaian materi dari saya. Jika ada salah kata, saya mohon maaf. Saya akhiri, terima kasih dan selamat siang.